Saya mem- Siapa pada hari ini yang menyerahkan Yolanda kepada Stephen? Saya sebagai papanya, Yudi Wijaya, akan menyerahkan putri tersayang kami kepada Stephen Dewangga Prastia. Terima kasih. Di dalam Alkitab, setiap kali umat Tuhan dipanggil untuk menyembah Dia, memuliakan nama Dia bersama-sama di sebuah ibadah yang sifatnya publik seperti ini, selalu ada yang namanya panggilan ibadah, di mana semua orang yang hadir pertama-tama membaca sebagian dari firman Tuhan yang menandakan bahwa acara itu akan segera mulai. Karena itu pada saat ini saya ingin mengundang kita semua untuk membaca sebagian dari firman Tuhan sebagai panggilan ibadah kita, yang akan kita ambil dari Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 25 di halaman pertama di buku printout kita. Mari kita baca panggilan ibadah kita dari Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 25. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari kita merespon dengan menyanyikan lagu pujian pertama kita. Cornerstone, this solid ground,
Amen. Semua kecuali Stephen dan Yolanda, saya persilakan untuk duduk. Stephen, Yolanda, dengan memahami bahwa Allah telah menciptakan, mengatur, dan memberkati perjanjian pernikahan sesuai dengan yang dinyatakan di dalam firman-Nya yang kudus. Apakah saudara bersedia mengafirmasi keinginan saudara untuk memasuki perjanjian ini? Ya, saya bersedia. Saya persilakan untuk duduk. Firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini, kita ambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di sini kita melihat cerita kedua orang, suami dan istri yang juga sedang tengah merayakan acara pemberkatan pernikahan mereka. Dan dengan mempelajari cerita ini, kita bisa lihat apa sih yang Alkitab tegaskan, inti dan esensi sebenarnya dari sebuah pernikahan. Apa sih fondasi pernikahan yang kokoh dan bagaimana caranya kita bisa terus termotivasi untuk menyayangi satu sama lain walaupun di tengah kesulitan-kesulitan yang pastinya akan dialami semua pasangan. Mari kita pelajari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya saya akan bacakan dulu firman kita. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Inilah firman Tuhan. Stephen, Yolanda, semua hubungan romantis akan memiliki sebuah lem yang sifatnya menyatukan kedua orang yang berada dalam relationship tersebut. Lem ini adalah sebuah objek yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai hal yang paling penting dalam hidup mereka. Contohnya, ada pasangan yang menganggap bahwa perkembangan karir mereka lah itu hal yang paling penting dalam hidup mereka. Karena itu banyak pasangan yang awal mulanya tertarik satu sama lain karena mereka berdua sangat menghargai karir mereka dan karir mereka adalah lemnya mereka. Atau banyak pasangan lain yang tertarik satu sama lain karena sebuah perasaan emosional yang mereka rasakan dalam hati mereka. Dan perasaan inilah yang menyatukan mereka, yang menjadi lem utama mereka. Atau ada juga pasangan mungkin yang disatukan oleh bukan karir atau perasaan emosional, tapi ketertarikan fisik contohnya. Dan ketertarikan fisik inilah yang menjadi lem utama mereka. Hal-hal tersebut bukan hal-hal yang buruk tentunya. Tapi bila hal-hal fana seperti itu yang menjadi lem utama kalian, pernikahan kalian tidak akan senantiasa. Kenapa? Karena hal-hal yang baru kita sebutkan tadi sifatnya fana, bisa hilang. Kalau lem menyatukan kalian adalah kalian berbisnis kalian. Apa yang terjadi bila suatu hari bisnis kalian gagal? Kalian akan kehilangan lem tersebut. Kalau lem yang menyatukan kalian adalah ketertarikan fisik kalian, apa yang akan terjadi sewaktu umur tua mengejar kalian? Kalau lem yang menyatukan kalian adalah perasaan emosional romantis yang sekarang kalian lagi rasakan. Coba tanya aja pasangan yang udah married lebih dari 5 atau 10 tahun. Apakah perasaan emosional yang kalian rasakan sekarang akan terus intens ini selamanya? Tentunya tidak. Kalau itu lem utama kalian, nggak akan senantiasa. Apa yang terjadi sewaktu lem itu pudar? Nah, yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini yang baru kita baca adalah kita di sini diberi satu-satunya lem atau fondasi atau motivasi kasih dan cinta
yang tidak akan pernah pudar, yang tidak fana. Apakah itu? Mari kita bahas firman yang baru saja kita baca. Ada 2 poin hari ini yang saya mau bahas. Poin pertama, Yesus sebagai fondasi kita. Poin kedua, Yesus sebagai cinta pertama kita. Oke, poin pertama, Yesus sebagai fondasi kita. Pertama, coba kita amati. Menurut saya ini lumayan menarik. Dalam cerita ini, dan dalam semua cerita akan ada karakter yang berada dalam cerita itu. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, dari semua karakter yang muncul dalam cerita ini, hanya ada satu karakter yang disebut dengan namanya. Karakter-karakter lain tidak ada yang disebut dengan namanya. Coba kita mulai dari ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Karakter sepenting ibu Yesus, Maria pun tidak disebut dengan namanya. Apakah penulis buku ini Yohanes tidak tahu namanya ibu Yesus? Pastinya dia tahu, Maria. Tapi dia memilih untuk tidak menyebut Maria dengan namanya, tapi hanya dengan perannya sebagai ibunya Yesus. Ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya mempelai laki-laki. Tidak ada satupun karakter dalam cerita ini, wedding ini, yang disebut dengan namanya, kecuali siapa? Yesus. Di tengah cerita yang tidak bernama ini, nama Yesus disebut sebanyak 6 kali. Kontras yang sangat bermakna. Apa yang ingin dinyatakan oleh sang penulis? Dia ingin menyatakan bahwa fokus dari acara pernikahan dalam Yohanes pasal 2 ini, dan seharusnya juga dalam acara pernikahan hari ini, bukanlah pastor yang khotbah, bukanlah tamu yang hadir, bukan kalian pun. As shocking as that is. Orang yang menjadi fokus utama harusnya Yesus. Kenapa? Kenapa Yesus menjadi fokus utama dari perkawinan ini? Karena ayat ini juga klaim bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Di mana kita lihat itu, coba kita ke ayat 4. Oke, kita perhatikan lagi bagaimana Yesus ya, dan memanggil ibu kita wanita. Ini hanya untuk Yesus saja yang boleh begini. Tapi intinya apa? Intinya bukan dia tidak menghormati Maria, bukannya dia mau menjelekkan atau mengejek ibunya, tapi Yesus ingin mengingatkan Maria dan semua orang yang berada di situ akan identitas dia yang sebenarnya. Siapa Yesus? Siapa identitas dia yang sebenarnya? Bukan terutama sebagai anaknya Maria, tapi sebagai Tuhannya Maria. Karena itu dia bilang wanita bukan ibu, karena hubungan utama antara mereka adalah sebagai Tuhan dan seorang wanita, bukan sebagai ibu dan anak. Yesus mau mengingatkan semua orang yang berada di situ bahwa ada jarak antara dia dan Maria, antara dia dan semua orang yang berada di situ, karena dia adalah Tuhan. Walaupun memang dia datang ke kita dalam bentuk manusia, Immanuel, ya kan, Tuhan yang bersama kita. Stephen, Yola, inilah hal pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, kemuliaan Tuhan Yesus. Itulah yang selayaknya menjadi pusat dari pernikahan kalian. Itulah yang seharusnya menjadi fondasi hubungan kalian, yang menjadi lem kalian, keinginan kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Karena mau diapain juga, perasaan romantis akan datang dan pergi. Mau diapain juga, umur tua akan memakan fisik kita semua. Mau diapain juga, sel otak kita dan kepintaran berbisnis kita akan pudar. Uang datang dan pergi, karir maju dan mundur. Kalau lem yang menyatukan kalian adalah hal-hal fana seperti itu, hubungan kalian akan selalu goyah, selalu rapuh. Tapi kalau fondasi pernikahan kalian adalah apa yang disebut di firman kita hari ini, keinginan kalian untuk membuat Yesus sebagai inti utama, fondasi utama, dan mau memuliakan nama Dia, mau bisnis kalian rusak kayak apa, mau berat badan kalian naik turun seperti apa, mau perasaan romantis kalian pudar muncul seperti apa, hubungan kalian gak akan goyah. Karena bukan itu hal yang menyatukan kalian, bukan itu fondasi kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Yesus bisa menjadi fondasi kalian? Hal fana seperti perasaan emosional, ketertarikan fisik, kemajuan karir, dan keuangan kita lah yang sebenarnya sering menjadi lem utama kita. Bagaimana caranya sentimen ini bisa menjadi sebuah realita? Mari kita masuk ke poin kedua kita. Yesus sebagai cinta pertama kita.
Yesus tidak akan bisa menjadi fondasi fana yang baru kita sebutkan tadi. Dan jawabannya ini kenapa Yesus lem lebih baik. Karena dia adalah satu-satunya lem yang sifatnya tidak transaksional. Ini maksud saya. Hubungan yang transaksional itu mengatakan begini, aku mau komit sama kamu karena komitmen tersebut menguntungkan buat aku. Ya kan, itu transaksional. Dan kalau hal-hal yang baru saja kita sebutkan menjadi lem utama kalian, itu selalu sifatnya akan transaksional. Coba kita pikirkan, kalau lem yang menyatukan kalian adalah kalian bisnis kalian, berarti secara tidak langsung yang kalian setujui adalah kalau hubungan kita dapat membantu bisnis dan karir saya baru mau komit, transaksional. Kalau lem yang menyatukan kalian adalah status sosial kalian, berarti secara tidak langsung yang kalian setujui adalah kalau hubungan kita dapat membantu status sosial saya, baru saya mau komit. Sekali lagi itu sifatnya transaksional. Sama, penampilan fisik, perasaan romantis, semua secara tidak langsung akan bersifat transaksional. Tapi Yesus adalah satu-satunya fondasi yang sifatnya tidak transaksional. Dari mana kita lihat itu di firman kita ayat 6-9. Saya jelaskan dulu ayat 6-9 ya. Mari kita baca. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Oke, ini mukjizat Yesus yang mungkin salah satu yang paling populer ya, paling terkenal, semua orang pernah mendengar ini. Tapi sayangnya pesan utama dari mukjizat ini sering disalah mengerti. Apa pesan dari mukjizat ini? Dan bagaimana mukjizat ini bisa menjelaskan kasih Yesus lebih kepada kita. Oke, pertama kita lihat di ayat 6. Dibilang ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Nah, jadi sama seperti di Indonesia, orang Yahudi zaman dulu sebelum makan cuci tangan dulu. Tapi kalau kita cuci tangan untuk membersihkan kotoran yang ada dalam tangan kita, orang Yahudi cuci tangan untuk membersihkan tangan mereka dari dosa. Karena menurut mereka nggak boleh makan makanan dari Tuhan dengan tangan yang masih berdosa. Jadi caranya mereka basuh dulu tangan mereka dari air yang berada dalam tempayan-tempayan ini. Tempayan-tempayan ini dimengerti sebagai sebuah alat yang magical gitu. Jadi kalau ada air taruh di situ, air itu dipakai cuci tangan, dosa tangan kita akan hilang. Itu menurut kepercayaan mereka. Nah, menariknya Tuhan Yesus meminta para pelayan ini secara spesifik untuk mengisi dulu tempayan-tempayan tersebut yang dikira mereka bisa memaafkan dosa dengan air. Baru setelah air itu ditaruh di tempayan tersebut, baru air itu dijadikan anggur. Tapi kenapa? Coba kita pikir, kenapa airnya nggak langsung diubah jadi anggur aja? Kan lebih efisien. Kita skip satu step, lebih cepat kan? Kenapa harus repot-repot masukin dulu ke tempayan-tempayan tersebut terlebih dahulu? Ini disengaja. Dengan memasukkan airnya ke dalam tempayan-tempayan tersebut, Yesus ingin menyatakan sesuatu yang sangat penting. Dia ingin menyatakan bahwa pengampunan dosa itu sebenarnya nggak bisa dilakukan oleh air yang membilas tangan, tapi harus lewat anggur. Tapi aneh ya, anggur hubungannya apa? Apa kita disuruh minum anggur supaya bersih dari dosa? Bukan itu. Ingat nggak, anggur itu melambangkan apa di Perjanjian Baru? Bukan dengan perbuatan-perbuatan baik yang sifatnya eksternal. Bukan dengan kelakuan-kelakuan religius yang sifatnya eksternal. Bukan dengan berbuat moral. Bukan dengan air yang hanya membilas kulit belaka. Tetapi dengan pemaafan yang sifatnya internal. Dengan kita memahami dan menerima apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib yang telah membayar dosa-dosa kita. Cinta Tuhan Yesus tidak transaksional. Karena di atas kayu salib Yesus mengatakan, aku mengasihimu bukan karena kamu suci. Aku mengasihimu bukan karena kamu layak. Bukan karena kamu jago berbisnis. Bukan karena kamu religius. Bukan karena kamu ganteng atau cantik. Bukan karena kaya atau miskin.
Aku mencintai kamu dan rela mati untuk dosa kamu, walaupun kamu tidak layak menerimanya. Stephen, Yola, ini yang tadi saya maksud, kalau lem utama yang menyatukan kalian adalah hal lain selain kasih Yesus, sifatnya akan selalu transaksional. Aku akan tetap komit sama kamu kalau kamu bisa membantu aku dalam bisnis. Kalau perasaan romantis ini masih terasa. Kalau kamu bisa menjaga figur kamu. Kalau kamu bisa menjaga status sosial kamu. Kalau. Tapi Yesus adalah satu-satunya fondasi yang tidak mengucapkan kalau, tapi walau. Walaupun kamu gagal berbisnis. Walaupun kamu tidak sempurna. Walaupun kamu telah dimakan umur tua. Walaupun perasaan romantis ini datang dan pergi, walaupun kamu sering tidak layak menerima cintaku, akan tetap ada dalam sisimu. Kenapa? Karena itulah kasih yang telah Yesus berikan padaku, yang juga tidak layak menerimanya. Tapi dia tetap memberinya. Dia rela membayar apapun yang harus dia bayar, bahkan dengan nyawanya sendiri, supaya dia bisa memilikiku. Tidak transaksional. Stephen, Yola, akan ada banyak saat di mana pasanganmu tidak layak menerima kasihmu, tidak layak menerima cintamu. Itu sudah realita pernikahan. Don't be surprised. Di saat-saat seperti itulah kamu harus tanya pada diri sendiri, apa sih fondasi pernikahan ini? Kenapa sih saya masih mau tetap di sini? Apa lem kita? Apa fondasi kita? Dan saya harap jawabannya adalah kasih Yesus. Kasih yang tidak pandang pamrih. Kasih yang tidak didasarkan oleh kata kalau, tapi walau. Kasih yang rela berkorban bahkan ke atas salib sekalipun. Untuk orang-orang seperti kamu, untuk orang seperti saya yang tidak patut menerimanya. Curahkanlah kasih seperti ini kepada sesama, terutama kepada pasanganmu. Ini misi utama dari sebuah pernikahan. Ini makna dan esensi utama dari pernikahan. Untuk mencerminkan cinta Yesus yang gak gampang, yang gak mudah. Dan mengasihi satu sama lain seperti Yesus demi kemuliaan namanya. Stephen, Yola, pernikahan kalian sama seperti pernikahan yang lain. Saya sudah 11 tahun nikah dan it's not easy. Seperti semua pernikahan yang lain di bumi ini, kita harus selalu mengingat salib Yesus. Jadikanlah dia lem utama dalam hubungan kalian. Bukan hanya demi pasanganmu, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga demi kemuliaan nama Tuhan Yesus yang rela mati untukmu. Saya harap itu menjadi pelajaran dari firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Stephen dan Yolanda. Bantulah mereka mengasihi satu sama lain, bukan berdasarkan filosofi dunia ini, tapi berdasarkan cinta yang telah Kau curahkan kepada mereka dari surga ke atas kayu salib. Kasih yang tidak pandang pamrih, yang membuatmu rela untuk mati di atas kayu salib pun. Semoga kasih ini menjadi kasih yang menandakan pernikahan mereka sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri untuk nyanyi lagu ketiga kita.
lagi semua kecuali Steven dan Yola, saya persilakan untuk duduk. Steven, apakah kamu bersedia mengambil wanita ini menjadi istrimu? Dan apakah kamu berjanji untuk setia kepadanya di dalam kasih dan hormat, bertanggung jawab dan melayani di dalam keyakinan dan kelembutan, untuk hidup bersama dia, menyayangi dia, berkorban bagi dia, sama seperti Kristus telah berkorban bagimu sebagaimana sebuah kepemimpinan. Berempati kepada dia, semakin memahami dia, pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu suka dan duka, pada waktu sakit dan sehat, berdasarkan ketetapan Allah di dalam perjanjian pernikahan kudus ini. Iya, saya bersedia. Yolanda, apakah kamu bersedia menerima pria ini menjadi suamimu? Dan apakah kamu berjanji untuk setia kepadanya di dalam kasih dan hormat, bertanggung jawab dan melayaninya di dalam keyakinan dan kelembutan, untuk hidup bersama dia, menyayangi dia, menghargai dia, berempati kepada dia, semakin memahami dia pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu suka dan duka, pada waktu sakit dan sehat, berdasarkan ketetapan Allah di dalam perjanjian pernikahan kudus ini. Ya, saya bersedia. Silahkan penukaran cincin. Saya Steven di depan Allah Tritunggal berjanji untuk mengambil engkau sebagai istri saya yang satu-satunya dan menyayangi engkau sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Dan kiranya cincin ini bisa menjadi lambang dari seseorang yang telah mengenal kasih Tuhan, yang mau mengasihi seseorang yang telah disiapkan untuknya. Saya, Yolanda Wijayanti, menerima engkau, Steven Dewangga Prasetya, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk selalu menjadi sahabat yang setia bagi kamu di dalam musim kehidupan yang akan kita lewati. Saya berjanji untuk mendukung kamu dan menjadi penolong yang sepadan bagi kamu. Saya berjanji untuk selalu mengatakan kasih dan memeluk kamu setiap saat, mencicipi kopi yang kamu bikin, bertukar cerita sama kamu, dan menunjukkan kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita semua. Mulai dari sekarang sampai maut memisahkan kita. Teman-teman, di hadapan Allah dan di depan semua yang hadir di saat ini, Steven dan Yolanda telah dengan resmi saling berjanji satu dengan lain, Putra dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Steven, you may now kiss the bride. Steven, Yolanda, sebagai milik Allah, kenakanlah padamu belas kasih, keramahan dan kesabaran, saling mengampuni satu dengan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampunimu. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mengikat segala sesuatunya bersama di dalam keharmonisan yang sempurna. Anugerah Kristus menyertai saudara, kasih dari Allah mengelilingi saudara, Roh Kudus memelihara saudara, sehingga saudara akan hidup di dalam iman, melimpah dalam pengharapan, dan bertumbuh di dalam kasih, baik sekarang dan selamanya. Amin.
Pada saat ini, Stephen dan Yolanda ingin mengucapkan sebuah kata kepada orang tua mereka. Papi, Mami, makasih karena udah bantu sampai hari ini, udah gedein Stephen dan juga udah kasih restu sama Yola. Kemudian udah bimbing sampai hari ini sehingga Stephen udah bisa belajar. Mama, Papa, terima kasih udah besarin Yola. Terima kasih untuk menjadi contoh bagaimana sebuah pernikahan harus berjalan dan terus bertahan selama 30 tahun lebih. Terima kasih Mama Papa untuk doanya yang gak pernah berhenti. Yola tahu di belakang ini semua Mama Papa doa terus gitu. Ada hentinya untuk anak-anaknya. Dan terima kasih juga begitu Stephen datang, Mama Papa terus memberikan dukungan buat Stephen dan terus beri dukungan juga buat Yola untuk bagaimana menjadi seorang pendamping yang baik. Putri cantik, selamat berumah tangga. Semoga kalian selalu rukun, hidup damai dan berbahagia selalu. Stephen, saya percaya bahwa kamu akan menjadi pria yang luar biasa, sebagai suami yang kepala baik buat suami, penolong sejati. Terima kasih. Stephen, Yolanda, kami semua senang bisa bersama kalian hari ini, merayakan hari ini bersama kalian, dan juga semua dari Covenant City Church yang tidak bisa berada di sini. Kita semua juga senang bisa menjadi bagian dari hari spesial kalian ini. Dan saya harap kita terus bisa bertumbuh dalam komunitas ini, bersama-sama muliakan nama Yesus, bukan hanya sebagai seorang individu tapi juga dalam pernikahan kita. Teman-teman, untuk terakhir kalinya saya undang untuk berdiri. Terimalah pemberkatan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ya, kita beri tepuk tangan untuk Yola dan Steven. Makasih Pastor Terza. Makasih. Sudah resmi jadi suami istri ya? Ya, oke. Kalau gitu boleh Pastor, boleh foto dulu dengan kedua mempelai. Setelah ini kita akan merapikan tempat di sini dulu. Lalu untuk Bapak Ibu yang nanti akan resepsi malam bisa dilihat seating arrangement di sebelah kiri sudah ada. Jadi silakan Bapak Ibu untuk duduk sesuai dengan nama atau mejanya yang sudah ditentukan. Terima kasih. Kita akan melakukan resepsi pernikahan, pestanya sekitar setengah 6-an lah, gitu. Sekitar jam 5:30. So Bapak Ibu kalau ingin menunggu di kursi yang sudah disediakan boleh. Namun kalau untuk area ini akan kita cleaning up untuk memasukkan meja. Terima kasih. Setelah ini Papa Mama juga nanti foto ya. From this moment, life has begun. From this moment, you are the Yuk Papa Mama, right beside Pak Pendeta masih di sini dulu. is where Nanti foto sama Papa Mama juga ya barengan. from this moment on. From this moment, I have been blessed. I live on thee for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment. Bapak Ibu yang ingin keluar dulu nanti bisa kesini lagi sekitar jam 5:30 sore untuk kita mulai pesta pernikahan. Yang mungkin ingin ikut foto juga, setelah ini bisa juga langsung foto dengan kedua mempelai. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment on. Setelah ini saudara dari Yola dan Steven, kakak adik boleh ikutan juga foto. Kalau ada kerabat atau teman-teman yang ingin foto juga boleh, silakan. Papa Mama Yola dan Steven, nanti kita foto lagi yuk untuk yang dengan Papa Mama aja.
Jadi yang biar nyusul yang mana nih? Oke, kalau gitu emak dulu. Finding it hard even to talk. That feels sad when you're sad. I feel glad when you're glad. You must know what I'm going through. Kembali lagi mengingatkan untuk para hadirin yang sudah tiba, bisa dilihat untuk sitting arrangement di area pintu masuk. Jadi untuk mohon untuk duduknya sesuai dengan mejanya yang sudah tertera. Terima kasih. You brighten my day. Who'd believe you were part of a dream that only seemed like years away? And you know I can't smile without you. I can't smile without you. And you must know what I'm going through. I just can't smile without you. Some people say the happiness wave is something that's hard to find. Into the new, leaving the old behind me. I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. You must know what I'm going through. I just can't smile without you. Into the new, leaving the old behind me. That feels sad when you're sad. I feel glad when you're glad. And you must know what I'm going through. I just can't smile without you.
Beautiful girl. Beautiful girl.
You said hello, and I turned to go, but something in your eyes left my heart beating so. I just knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. It was destiny's game, for when love finally came on, I rushed in line only to find that you were gone. Wherever you are, I fear that I might have lost you forever, like a sargon. Beautiful girl, I'll search on for you till all of your loveliness in my arms come true. You've made me love again after a long, long while, in love again, and I'm glad that it's you. Beautiful girl. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows, are meant to be. Take you. Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Golden breezes
to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed when we have stayed, lucky to be coming home someday. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. Everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain, promises for, but no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, you, you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, anything if I ain't got you with me, baby. G7. G7. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world, you can hear the sound of lovers in love. You know what I mean? Just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, get close now and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you. Forever and ever. There's a kind
Oke, setelah ini foto akan Yola berdua ya.